banyak teman-teman yang tidak sependapat dengan Bangza. Kenapa? Karena mungkin beberapa dari kalian sudah terlanjur salah dalam memahami Pi Network. Nah, mau sependapat atau tidak, itu urusan teman-teman. Yang terpenting di sini Bangza menyampaikan informasi tentang Pi Network itu apa adanya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Pokok pembahasan pertama di video kita kali ini adalah soal Pi Network sebagai mata uang. Beberapa kelompok pioner masih beranggapan kalau Pi Network ini sebagai pengganti uang fiat. Bahkan tidak banyak yang berpikir kalau uang seperti rupiah, yuan, dolar akan tergantikan oleh Pi Network. Padahal sebenarnya itu masih sangat keliru. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang Pi sebagai mata uang ataupun mata uang digital, mari kita pahami dulu apa Pi Network ini. Oke, kalau teman-teman masuk di mindfi.com, baik di handphone maupun di websitenya itu sama saja. Teman-teman silakan buka saja white papernya. Contohnya di sini. Pada bagian misi kami, Pi Network telah terang-terangan menjelaskan. Di berbagai app mereka telah menjelaskan bahwa build a cryptocurrency and smart contract platform secure and oppressed by everyday people. Menjadi cryptocurrency dengan kontrak pintar dan gampang dioperasikan oleh semua orang. Jadi di sini sudah sangat jelas teman-teman ya. Build a cryptocurrency. Menjadi cryptocurrency. Artinya Pi Network ini adalah cryptocurrency. Lalu Bangza, kenapa Pi Network menyatakan diri sebagai mata uang digital? Nah, di sini Bangza jelaskan sedikit, maksud dari Pi Network sebagai mata uang digital itu bukan berarti bahwa Pi Network ini akan menggantikan uang fiat. Misalnya, kalian berpikir kalau Pi Network itu akan menggantikan uang rupiah. Itu salah besar. Maksudnya adalah Pi Network ini akan menjadi alat pembayaran di dalam ekosistem saja. Contohnya, membeli barang yang ada di Pi Chain Mall dengan alat bayar Pi Network. Jalan-jalan ataupun traveling dengan aplikasi Pi2Go dengan alat pembayaran Pi Network. Membeli handphone atau mungkin mobil atau mungkin aksesoris lainnya, pakaian di semua marketplace-nya Pi Network dengan alat pembayaran Pi Network. Itu arti dari Pi Network sebagai mata uang digital. Bukan berarti Pi Network ini akan menggantikan rupiah, dolar, yuan, dan mata uang lainnya. Karena jika Pi Network akan menggantikan uang fiat di semua negara, maka Pi Network akan ditolak di semua negara. Kenapa Bangza? Karena setiap negara punya aturan dan undang-undang tentang mata uang. Contohnya Indonesia. Silakan teman-teman cek di BI Bank Indonesia bahwasanya sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Oleh sebab itu, Pi Network itu bisa dijadikan sebagai mata uang digital hanya di dalam ekosistem saja. Bukan berarti nanti Pi Network itu bisa kalian jadikan alat pembayaran buat ngesol sepatu, bisa kalian jadikan alat pembayaran untuk belanja di warung, bisa kalian jadikan sebagai alat pembayaran buat beli sayuran. Enggak begitu konsepnya, Pak. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang. Nah, ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang ya. Ini undang-undang negara. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Di poin B, bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada bab 1 ketentuan umum, di poin ke-1, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah, yang dikeluarkan oleh bank teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat pada bab 10 ketentuan pidana, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran seperti misalnya belanja di warung, di Alfamart, di Indomart, atau penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi atau transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta.
Jadi sangat jelas bahwa di setiap negara, contohnya saja di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur tentang mata uang. Oleh sebab itu, makanya kemarin Bang Za jelaskan, definisi Pi Network sebagai mata uang digital itu bukan untuk menggantikan uang fiat, tetapi dia sebagai alat pembayaran di dalam ekosistem saja. Sebagaimana yang tadi Bang Za jelaskan, kalau dia sebagai alat pembayaran di dalam misalnya belanja di PCM, di PayToko, di PayTogo, dan semua platform yang mendukung ekosistem Pi Network dengan alat pembayaran CoinPi. Seperti itu teman-teman, jelas ya. Dan kalau menurut kalian Bang Za keliru, ya silakan kalian komentar di kolom komentar. Tapi jangan dengan suatu hujatan, tapi dengan data. Biar komunitas Pi Network ini menjadi komunitas yang sehat, bukan yang sakit. Dan selanjutnya kita mau bahas juga soal harga Pi Network. Apakah harga Pi Network ini akan pasti terbentuk dengan harga GCV? Apakah ketika listing nanti Pi Network langsung berharga sesuai dengan harga GCV? Mari kita pelajari sedikit-sedikit saja. Seperti yang tadi Bang Za katakan, kalau mau mendefinisikan Pi Network, cari tahu dulu apa itu Pi Network. Dan tadi kita udah lihat bahwasanya Pi Network adalah build a cryptocurrency and smart contract platform. Menjadi cryptocurrency dan kontrak pintar. Dan artinya Pi Network adalah cryptocurrency. Nah, di sini juga kita akan mendefinisikan harga dari Pi Network. Artinya, kalau Pi Network ini sebagai cryptocurrency, kemungkinan harga itu akan ada dua, yaitu naik dan turun. Sebagaimana sifatnya cryptocurrency adalah fluktuatif. Lalu bagaimana dengan harga GCP? Oke, kita pelajari lagi lebih jauh. Karena kita harus paham dulu apa itu GCP, teman-teman. GCP adalah suatu pembentukan harga yang dibuat oleh komunitas. Contohnya kita Pioneer ini menginginkan harga GCV. Itu artinya keinginan kita Pioneer, kemauan kita. Dan itu belum bisa dipastikan akan terwujud atau tidak. Kenapa? Karena kembali sifat daripada Pi Network adalah cryptocurrency. Dan jika ia benar-benar cryptocurrency, maka artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan harga Pi Network. Antara lain seperti pengaruh keamanan jaringan ke harga cryptocurrency. Kemudian jumlah node yang berimbas ke harga cryptocurrency, meningkatnya permintaan terhadap Pi Network, adopsi massal terhadap Pi Network, inflasi ke mata uang fiat, biaya produksi, regulasi yang mempengaruhi harga, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi teman-teman itu nggak perlu khawatir tentang harga Pi Network. Karena Bang Za udah jelaskan sebelumnya bahwa Pi Network ini merupakan cryptocurrency yang paling sempurna jika dibandingkan dengan cryptocurrency pendahulunya seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa? Karena Pi Network ditunjang oleh ekosistem yang komplit, menjadi cryptocurrency paling aman saat ini, serta memiliki node yang 5 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Dari kedua faktor itu saja sudah bisa kelihatan harga Pi Network ini akan bagus. Belum lagi kalau kita lihat faktor penunjang ekosistem seperti PiChain Mall, PayToko, PayTogo, NFT-nya, games-nya, media sosialnya yang akan rilis. Dari situ kita sudah bisa melihat kalau harga Pi Network ini bakal bagus. Walaupun supply-nya juga banyak. Karena kenapa? Ada sesuatu yang membuatnya menarik, teman-teman. Dan itu salah satu hal yang mempengaruhi harga cryptocurrency. Dan Pi Network ini build a cryptocurrency. Lalu bagaimana dengan GCV? GCV bukanlah sebuah kepastian, tapi GCP adalah keinginan. Bang Za nggak pengen harga GCP? Ya tentu saya mau, bahkan 10 kali lipat dari GCP pun saya mau. Tetapi kita itu berbicara berdasarkan fakta dan data, berpikir dan memahami. Bukan katanya, yang katanya itu tidak bisa dibuktikan dengan data yang akurat sama sekali. Jadi saya pikir sampai di sini cukup jelas ya soal Pi Network sebagai mata uang dan soal harga Pi Network. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai pioner saat ini? Yang harus kita lakukan saat ini adalah jika teman-teman pioner itu memang berharap harga Pi Network itu tinggi, maka pertama jangan hambur-hamburkan koin Pi Network kalian pada saat open mainnet nanti.
Karena itu akan membuat Fire Network menjadi langka di pasaran. Dengan langkanya Fire Network di pasaran, maka permintaan akan semakin banyak dan harga akan mulai pelan-pelan meningkat. Dan yang harus kita lakukan berikutnya sebagai pioner adalah yakin dan percaya kepada core team. Kalau kita nggak yakin dan nggak percaya, ya tinggalkan. Tetapi kebanyakan dari pioner ini, mereka menghujat core team sendiri, membuli core team sendiri, tidak yakin dan tidak percaya kepada Fire Network. Tapi di sisi lain dia tetap terus menambang Fire Network. Ya itu gue pikir sakit. Bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak yakin? Kan aneh menurut Bang Zaya. Oke. Oke. Jadi jangan ada yang tersinggung dengan apa yang Bang Za sampaikan. Karena Bang Za di sini hanya coba meluruskan. Karena gue yakin penonton-penontonnya Bang Za ini ada orang yang banyak pengalaman di dalam dunia cryptocurrency, di dalam dunia mining, di dalam dunia trading yang ilmunya lebih banyak daripada Bang Za. Dan buat teman-teman yang pemula dalam dunia kripto, mari kita sama-sama belajar, sama-sama saling meluruskan, sama-sama saling memberi masukan, terbuai dengan angin surga seperti tawaran emas, mobil, dan tanah, serta pendataan data diri yang kemudian akan membuat kalian lelah sendiri dan menyakiti diri sendiri dengan sesuatu yang sama sekali nggak kalian pahami. Gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.